Assalamualaikum, alhamdulillah hari ini ada mbak-mbak yang akan bantuin saya nyiram tanaman. Ini mbak yang bantuin saya ngevakum lantai, terus ini mbak yang ngebantuin saya ngepel, terus ini ada mbak yang akan ngebantuin saya bebikinan. Terus ini mbak yang cemberut mau bantuin saya untuk ganti spray. Alhamdulillah. Dan lanjut ya bun dengan belanjaan mingguan yang udah saya sendiri nih yang belanja. Ada 1 paket sayur sop, 1 paket sayur asem, 2 ikat kangkung, terus 3 buah pare. Alhamdulillah nggak ketinggalan parenya. Terus ada kacang panjang, buncis, wortel, terus ada jamur. Dan ini 1 bungkus ikan teri. Terus ini ada 1 bungkus bakso dan bumbu racik jangan lupa. Males bikinnya. Terus ini ada bambang bawang bombay. Terus ada kayu manis dan cengkeh. Total belanjanya 48.000 dan tadi malam beli pisang 1 sisir itu 10.000. Alhamdulillah semua udah beres dan lanjut dengan kegiatan selanjutnya. Dan apa kabarnya nih buat teman-teman semua? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan buat teman-teman atau keluarga yang sedang sakit, insya Allah segera Allah angkat segala sakit penyakitnya dan bisa beraktivitas dengan kembali seperti biasanya, amin. Nah ini udah 2 hari panas banget, Sabtu dan Minggu, dan ini kejadian aktivitas saya di hari Minggu. Ini masih panas ya bun, belum ada hujan nih. Biasanya 2 minggu yang kemarin tuh kan hujan terus, nggak tahu nih minggu ini panas sekali. Dan ini saya lagi nyiramin tanaman yang mulai bertumbuh, tapi ada yang gagal nih bun untuk tanaman timun saya, entah kenapa dia menguning. Terus ya udah deh, jadi kayak udah layu dan kayak udah nggak mungkin ada pertumbuhan. Jadinya kemarin saya masukin lagi bibit yang masih ada sisa, bibit timunnya, dan alhamdulillah ini udah ada mulai tunas-tunas barunya. Dan untuk cabai alhamdulillah dia tumbuh subur, masih segitu-gitu aja, masih pik. Terus untuk oyong dan apa itu ya lupa. Sehat walafiat lah. Dan lanjut ya bun, semuanya udah selesai untuk tanaman-nanamnya. Maksudnya kegiatan di berkebun cile kebun. Ini saya mau ganti spray nih bun. Dan jangan heran sama bentukan bantal saya ya bun, dan warna dalamnya itu yang belang belentong. Ya begitulah keadaannya ya bun. Nggak apa-apa, yang penting masih bisa dipakai, masih bisa dinikmatin untuk beristirahat gitu ya. Alhamdulillah. Yang benar cuman guling ini nih bun, nih. Ngomongnya yang bener cuman guling ini aja nih bun, karena ini baru waktu itu dikasih sama kakak saya. Yang lain mah udah bawaan dari zaman ngekos. Terus yang biru itu bikin sendiri. Kok bikin sendiri? Iya, itu dari sarung bantal, terus saya masukin sama busa-busa yang dari boneka-boneka saya yang udah saya nggak mau pakai lagi. Jadi saya keluarin aja tuh busa-busanya, terus saya jadiin bantal dan rasanya maknyos. Dan lanjut ini saya mau ngelepasin spraynya, tapi sebelumnya saya tebahin dulu biar nanti waktu masuk ke dalam mesin cuci nggak ada rambut-rambut saya yang rontok, karena rambut saya rontok banget. Dan minggu kemarin itu saya beli bun untuk karet untuk spray, tapi ternyata susah ya masangnya. Jadi akhirnya karetnya itu saya jahit deh, karena cuman untuk spray ini doang nih bun yang suka geser-geser, dan kita para ibu pasti bete kalau ngelihat spraynya nggak kenceng gitu ya, geser-geser. Ya udah nih cus, langsung saya masukin ke mesin cuci dan lanjut saya vakum. Nah, seperti biasa kasurnya saya angkat, walaupun terlihat ringan, sebenarnya ini kasurnya berat ya bun. Terus saya tebah-tebahin, pasti ada binatang takutnya atau ada debu yang nempel, jadi saya tebahin juga di bawahnya kasurnya. Nah, lanjut untuk selesai kamar, maksudnya kamarnya udah selesai. Kenapa sih kamu Yulia? Nah, ini lanjut saya mau bersihin kompor, karena nanti area dapurnya juga mau saya vakum, jadi biar bersih sekalian. Dari atas ini saya bersih-bersihin, siapa tahu aja ada remah-remahan yang rontok gitu di bawah kompor, jadi sekalian aja saya bersihin dulu atasnya, baru nanti saya vakum lantai dapurnya gitu deh. Gimana nih bun, udah dibersihin belum kompornya? Pastilah ya udah, kan sekalian tiap hari biasanya kan kita nih sambil selesai masak langsung ngelap-ngelap si kompor ya bun, karena emang kalau nggak langsung pasti lemak-lemak tuh yang nempel di kompor tuh bakal susah untuk dibersihinnya ya bun ya. Nah ini lanjut saya mau nyuci elapnya. Sebenarnya paling gampang nyuci elapnya ini tuh pakai baking soda dan sunlight
kayak gini, padahal bukan mereknya Sunlight Ekonomi ya, cairan pencuci piring gitulah, pakai air anget itu lebih gampang keangkat lemak-lemaknya bun. Tapi baking soda saya lagi habis nih, belum beli, ya udah pakai cairan pencuci piring aja, dikucek-kucek kayak gini, alhamdulillah lemaknya pun luntur. Karena dapur adalah pabrik penghasil makanan untuk kita, jadi harus bersih ya bun. Pabrik kita gitu loh, buat kita-kita yang suka masak. Nah ini udah beres semuanya, lanjut nih saya mau bersihin sinknya, tapi ini belum saya bersihin maksimal. Biasanya saya pakai sabun pencuci piring juga, cuman ini saya lap-lap dulu karena nanti pasti saya sekalian mau ngebersihin itu filter dari si vacuum cleanernya. Dan udah beres semua. Tadi nggak saya rekam untuk ngebersihin filter vakumnya karena udah beberapa kali ya saya rekam, nanti takutnya pada bosen. Jadi lanjut aja deh, saya ngepel semua lantai yang ada di semua ruangan rumah ini. Cilah, semua ruangan seolah-olah ini rumah 1 hektar gitu ya. Padahal semua serba selangkah, dari kamar ke kamar mandi selangkah, dari kamar satunya selangkah, dari dapur semua selangkah. Nggak apa-apa, alhamdulillah jadinya kita nggak perlu ngos-ngosan ya bun. Dan ini lanjut, saya udah selesai ngepel semua ruangan, terus nanti airnya mau saya buang di luar aja karena lantai kamar mandinya abis saya sikatin nih, jadi sayang aja gitu kalau harus dibuang lagi kena air yang kotoran gitu. Jadi saya sekalian juga mau nyiramin karpotnya gitu karena banyak banget pasir-pasir tuh. Pak suami kemarin abis bersihin mobil terus nggak disiram lagi karpotnya, jadi ya udah sekalian aja saya siram pakai air sisa atau air bekas ngepel gitu deh. Dan terlihat dari sini ya bun, cuaca atau matahari yang menyinari itu cerah banget, emang panas banget nih bun. Ini karena saya lagi di luar aja, saya benar-benar harus tertutup gini ya bun. Kalau di rumah rasanya tak sanggup awak, jadi kayak pengen di depan kipas angin mulu, malah itu yang jadi bikin masuk angin ya bun. Jadi rindu hujan. Ayo hujan turunlah nanti sore. Di tempat bunda-bunda gimana nih udaranya, cahayanya? Apa sih ya, begitulah, apakah hujan atau panas. Semoga kondisi cuacanya baik ya bun, terus kalaupun hujan yang bermanfaat bagi kita semua ya bun, amin. Dan ini lanjut, saya mau pasang spray nih bun. Nah ini spray favorit saya karena dia tuh gampang banget masangnya, terus dia tuh kenceng gitu di di kasurnya gitu. Nah ini kalau ada yang bertanya kenapa sih nggak pakai tempat tidur aja, entah kenapa saya tuh seneng banget melantai aja gitu bun. Waktu itu almarhumah ibu mertua juga mau ngasih tempat tidurnya gitu yang nggak terpakai di rumahnya, terus saya nggak mau karena saya emang pengennya melantai aja gini. Dan kayaknya menurut saya dengan melantai kayak gini ruangan tuh kayak nggak terlalu sempit menurut saya loh ya bun. Jadi ya udah, ini bukan karena nggak mampu beli tempat tidur, tapi saya milihnya memang melantai aja gitu loh bun. Dan mungkin karena saya juga terbiasa jadi anak kos gitu ya, yang terbiasa dapat kosan yang melantai, terus ya udah kayak udah terbawa, udah srek gitu dengan kondisi kamar yang tempat tidurnya melantai aja, yang kasurnya melantai aja tanpa tempat tidur. Nah ini tuh bun, karetnya tuh masek gitu masek, pokoknya dia tuh kayak pas banget, gampang banget gitu untuk dipasang. Jadi ini udah favorit saya banget nih, kalau bisa saya pakainya berulang-ulang ini lagi dan lagi gitu, tapi harus digilir ya dengan spray yang lain. Dan ini udah selesai tuh kan, beres, tinggal pasang gini aja udah selesai tanpa harus ditarik-tarik yang kayak gimana gitu biar dia kenceng. Dan lanjut ini untuk para aksesoris tempat tidur. Apa sih Yulia? Ini lanjut ya, saya ya ampun, sebenarnya ini saya nggak lihat kalau bed covernya itu ngelipet gitu ya. Pas ngeliat di kamera, ya nggak beres nih, nggak cocok di depan kamera, nggak sempurna gitu. Ya udah ya bun, ini lanjut saya mau masangin sarung bantalnya, sarung gunting ding.
Dan sesungguhnya ini saya udah lelah banget ya bun, itu pipi sampai udah merah karena emang panas banget, keringat udah gobios ya. Ini tantangan buat kita ya bun yang berhijab, bikin video gitu ya emang harus rapet, mau gimana juga seribet-ribet kelihatannya, tapi ya mau nggak mau harus rapet. Oke deh, ini udah semua udah selesai. Terus ini saya mau nyalain air purifiernya. Lumayan lah ya, ini tadinya saya taruh di mobil, tapi daripada taruh di mobil taruh di kamar aja deh. Dan seperti biasa, kalau hari libur, waktunya saya mau jajal-jajal nih untuk bikin cemilan. Nah, ini saya baru dapat lagi nih, seperti biasa, dari Umi Anissa Hawarismi. Beliau nge-share caranya bikin pisang molen. Dan saya benar penasaran karena ini juga salah satu jajanan kesukaan Pak suami. Apa salahnya kalau saya bisa bikin sendiri kan? Makanya ini saya mau coba nih. Nah, ini saya lagi naker tepung terigu protein sedang, takarannya 250 gram. Nah, ini lanjut, setelah udah ditakar nih tepung terigunya, masukin deh ke wadah yang lebih besar. Nah, ini 1 sendok makan gula halus. Nah, setengah sendok teh garam. Nah, ini untuk bahan keringnya diaduk rata dulu karena kan gula halusnya itu ada yang bergerindil gitu ya. Masih ada yang beku-beku agak mengeras gitu ya. Jadi ya udah saya ratain dulu. Nah, ini lanjut dimasukin lah si margarin atau blue band atau apa margarin lah ya bun ya, apa mentega. Nah, ini terus dilanjut dimasukin juga minyak goreng. Untuk takarannya nanti seperti biasa saya taruh di description box ya bun, soalnya saya nggak ingat. Nah, setelah diaduk-aduk pakai spatula gini, waktunya ini saya mau ngaduk-ngaduk pakai tangan. Jadi ini biar berasa gitu kalau tepungnya udah kayak gini nih, udah bergerindil gini. Kalau udah kayak gini siap dimasukin, dicampur dengan air putih biasa, bukan air hangat, bukan air es, pokoknya air dengan suhu biasa aja gitu. Nah, ini 75 ml. Nah, ini dicampur terus sampai seperti biasa nih, saya kalau masukin air tuh agak takut-takut dikit-dikit aja. Takutnya kan kadang kondisi tepungnya itu ada yang gampang lembek, ada yang masih butuh air yang banyak. Nah, ini saya masukin airnya tuh sedikit demi sedikit sampai dia menjadi kalis seperti ini. Nah, kalau udah kalis kayak gini, udah nggak nempel ke dalam wadahnya dan nggak nempel di tangan, ini kita kita bungkus menggunakan plastik wrapping. Nah, kalau udah kayak gini, kalau nggak punya plastik wrapping bisa pakai plastik bersih biasa aja, yang penting dia tertutup jadi dalam kondisi lembab gitu ya bun, jadi nggak kering. Nah, ini kita diamkan selama 30 menit. Nah, sambil nunggu adonannya sampai 30 menit nih, saya lagi mempersiapkan untuk pisangnya. Jadi saya mau potong-potong pisangnya dibagi 3. Nah, ini saya nggak tahu deh nama pisangnya apa ya, pisang nangka bukan sih, kayaknya sih iya ya. Kemarin tuh saya beli di Pasar Rakyat Taman Sari. Nah, di sana bapaknya penjualnya tuh 24 jam katanya nggak pernah tutup. Ini harga per kilonya itu 7.000, murah ya. Terus ini yang saya dapat pisangnya lebih dari 1 kilo, jadi harganya bapaknya bilang 10.000. Nah, lanjut, ini udah selesai nih untuk adonannya, udah didiamkan selama 30 menit. Lanjut deh, ini mau saya bagi-bagi. Nah, untuk menurut Umi dari resep yang saya dapat ini, untuk pisang yang dibagi 3 itu, untuk kulitnya beratnya 17 gram gitu ya bun. Nah, ini saya bagi-bagi dulu, nanti baru saya timbang lagi untuk memastikan apakah 17 gram atau enggak. Jadi ini saya bagi-bagi dulu aja. Jadi bikin cemilan-cemilan kayak gini tuh salah satu hal yang saya manfaatkan gitu, mempersiapkan diri sebelum saya pensiun atau pensiun dini atau saya mau resign gitu ya, karena kayaknya sih nggak mungkin saya kerja seterusnya deh. Jadi saya ini sambil menyalurkan hobi, sambil saya mempersiapkan ini jagoan apa nih yang saya bisa bikin gitu, makanan terbaik apa yang bisa saya bikin untuk andalan saya jual gitu. Nah, lanjut ya, ini untuk adonannya. Ini setelah tadi dibikin lonjong dulu, baru kita pipihkan menggunakan rolling pin setipis-tipisnya. Kalau nggak punya rolling pin juga bisa pakai botol atau bisa pakai gelas, pokoknya yang bisa buat ngegiles si adonan.
Nah, ini kulitnya menurut saya udah tipis ya, jadi tinggal kita buat nyelimutin si pisangnya. Pisangnya ini saya potong jadi 3 bagian. Nah, terus ini saya lagi belajar nih Bun untuk bisa menutup rapat si pisangnya ini. Udah kayak pisang molen beneran bukan? Oke deh, lanjut untuk adonan selanjutnya. Ini nih saya bagi lagi tadi, terus nggak kerikut kepotong. Nah, ini lanjut saya bentuk lagi untuk menjadi lonjong kayak gini. Baru deh di rolling pin sampai bener-bener tipis. Kalau tipis kan biar bisa adonannya ketika digoreng tuh jadi crispy gitu, nggak terlalu tebel, jadinya melempem gitu ya. Kalau tipis beneran jadi kayak kriuk-kriuk gitu. Sebenarnya paling enak sih kalau pakai mesinnya yang itu yang ngegulung ngegiles yang kayak mesin mie gitu ya, tapi karena belum punya kita pakai alat seadanya dulu aja. Nah, ini lanjut nih ya Bun, digulung untuk pisang selanjutnya. Dan tips yang saya dapat dari Umi Anissa bahwa pisangnya itu jangan dalam keadaan yang terlalu matang karena nanti akan susah untuk ngebentuk atau lengket di kulit si pisang molen ini. Nah, juga jangan terlalu muda gitu, jangan terlalu mentah, nanti jadi nggak manis. Nah, udah deh, tadi semua adonannya udah siap, udah selesai dibungkus. Lanjut deh saya goreng. Untuk ngegorengnya ini kondisi apinya api sedang ya Bun, bukan kecil dan nggak besar juga, pokoknya sedang biar benar-benar matang dan nggak gampang gosong. Nah, ini saya dengar-dengar itu di depan kayaknya lagi ada anak-anak kecil lagi pada main di depan rumah. Saya mau coba tawarin ke orang tuanya alias tetangga saya, mau nggak cicip ini pisang molen perdana buatan saya. Nah, ini gorengan pertama mau saya kasihkan ke tetangga sebelah yang lagi pada main-main di depan nih. Dan ini gorengan yang kedua, yuk kita coba yuk. Ini saya udah ganti baju karena tadi saya mandi gerah banget ya Bun, dan ini alhamdulillah saya cicip dan alhamdulillah masya Allah udah beneran kayak pisang molen yang dijual-jual. Oke deh, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menonton. Mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan yang gak berkenan. Insya Allah kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.